Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyano Hidayat dari kelompok 14 akan membawakan materi yang berjudul hewan. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu hukum sperma pejantan hewan ternak. Di sini maksudnya sperma pejantan hewan ternak akan digunakan untuk membuahi hewan betina tersebut, yaitu dilakukan dengan cara inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah proses perkawinan yang dilakukan dengan campur tangan manusia mempertemukan sel sperma dan sel telur agar dapat terjadi proses pembuahan titik teknologi IB. Dilakukan dengan agar diperolehnya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan pejantan terpilih, menghindari terjadinya penyebaran penyakit melalui sarana reproduksi, atau untuk mengatasi bila terjadi kendala dalam persekutuan antara jantan dan betina tersebut. Kalau melalui kawin dengan cara teknologi IB tersebut, seekor pejantan bisa mengawini ratusan ribu ekor betina dalam waktu yang berbeda dan berjauhan. Lalu, bagaimana hukumnya sperma pejantan hewan ternak ini menurut pandangan Islam? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang sperma pejantan, yang bunyi hadisnya an Abi Umar radhiyallahu anhuma qala nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ana asbil fahli. Hadis riwayat Bukhari nomor 2284. Ibnu Hajar mengatakan, apapun maknanya memperjualbelikan sperma jantan dan menyewakan pejantan itu haram, karena sperma pejantan itu tidak bisa diukur, tidak diketahui, dan tidak bisa diserah terimakan. Kitab Fathul Bari jilid 6 halaman 60, terbitan dari At-Tahibah Riyadh cetakan ketiga 1431 Hijriah. Alasan tidak bolehnya sperma hewan itu: 1. Objek transaksi, yaitu sperma pejantan, itu tidak bisa diserah terimakan karena keluarnya sperma pejantan itu sangat tergantung dengan keinginan syahwat pejantan. 2. Objek transaksi, yaitu sperma pejantan, itu memiliki kadar yang tidak diketahui jumlahnya. Hukum telur ayam yang berdarah kalau dibuat jamu. Ada dua hukum, ada yang boleh dan ada yang tidak. Pertama, jika telur tersebut belum rusak, sekiranya diirami akan menetas, maka telur tersebut dihukumi suci dan halal dikonsumsi atau dibuat jamu. Telur tersebut tetap dihukumi suci dan halal seperti telur pada umumnya, meskipun ada darahnya atau sudah ada potongan daging yang belum sempurna bentuknya, atau sempurna namun belum diberi roh. Hal ini sebagaimana tercantum dalam kitab Nihayatus Zain. Lalu untuk hukum yang kedua, jika telur tersebut rusak, sekiranya tidak bisa menetas meski diirami, maka telur tersebut dihukumi najis dan haram dikonsumsi karena dihukumi sama seperti darah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Jawad. Yang artinya, jika telur berubah menjadi darah, baik semuanya atau sebagian, dan yang tidak berubah berupa cairan, maka haram memakannya. Sekiranya tidak bisa menetas karena najisnya darah, dan darah tersebut menjadikan najis terhadap cairan yang tidak berubah. Lalu ke pembahasan selanjutnya, yaitu membunuh nyamuk dengan raket setrum. Dalam Islam, nyamuk merupakan salah satu hewan yang disebutkan dalam Al-Quran. Sungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan
berupa nyamuk atau yang lebih rendah itu, ataupun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk bawaan dari adanya dengan perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang salah mengartikan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang-orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang dilakukan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Surat Al-Baqarah ayat 26. Lalu bagaimana hukumnya membunuh nyamuk dengan raket itu? Dalam kitab Riyadhus Shalihin bab 283 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengirimkan kita beberapa orang sebagai utusan. Lalu beliau Shallallahu alaihi wasallam, jikalau engkau semua menemukan si fulan dan si fulan, yakni dua orang dari golongan kaum Quraisy, yang juga disebutkan namanya oleh beliau Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau bersabda, kalau dapat menemukan keduanya itu, maka bakar sajalah keduanya dengan api. Setelah kita hendak keluar, yakni berangkat menjalankan tugas. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, sesungguhnya tadi telah menyuruh engkau semua untuk membakar kedua orang itu, yakni si fulan dan si fulan, tetapi sungguhnya tidak ada yang menyiksa dengan menggunakan api itu, melainkan Allah belaka. Jika engkau berdua menemukan keduanya tersebut, maka bunuh sajalah dengan alat selain api. Riwayat hadis Bukhari. Sekian presentasi dari kelompok 14. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.